di status Uki itu menggugah Al-Quran ya. Menggugah Al-Quran kita dibuka dengan refleksi, kemudian kita tidak dengan mudah gitu ya menerima doktrin dari bentikan Al-Quran yang bersifat apa ya, mengandung unsur ilahiyah. Ayo ambil ini kan nggak fokus gitu. Ambil dulu. Nah, mungkin di bahasan story ini atau apa karena panjang itu. Jangan. Oke. saja. Baik, jadi untuk malam hari ini kita akan membincang terkait masalah tradisi intelektual Islam ya, yang kemudian ditulis oleh salah satu cendekiawan ya asal Madura, dan kemudian sekarang jadi profesor di salah satu universitas di Amerika ya kayaknya Amerika. Jadi sebelum kita mulai ya sebobrok-bobroknya yang mau kita bahas ya, marilah untuk kemudian kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Semoga dengan harapan kita bisa futuh menangkap ilmu-ilmu, karena saya sendiri sulit sekali gitu ya. Kira mau dibacakan Al-Fatihah supaya sadar. Supaya sadar penulisnya mungkin. Ya dipimpin oleh Gus Uki ya, Gus Uki. Kenapa begitu kita? Aduh gitu. Nah itu ya. Saja. Kepercayaan masing-masing. Kepercayaan masing-masing. Ya Allah, kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Sekali lagi ya, ini enggak terlalu serius ya, jadi nggak usah catatan dulu, jadi enggak ada yang penting saya sampaikan sebentar ini, karena jadi kembali saya ulangi yang mau kita bincangkan ya, ini terkait masalah tradisi intelektual Islam ya, rekonfigurasi sumber otoritas agama. Jadi kalau gambaran saya ketika membaca buku ini, Mun'im sebenarnya ingin kemudian dari narasi mulai dari pendahuluan sampai di kesimpulan mengantarkan kita untuk kemudian dia mau mendekonstruksi khazanah yang sampai kepada kita, yang kemudian disusun oleh ulama ortodoks muslim gitu ya. Ortodoks muslim sebentar ya, mungkin ya siapa sih sebenarnya, saya juga bertanya siapa yang dimaksud ortodoksi muslim itu, tapi dengan sendirinya akan terjawab ketika narasi-narasi Mun'im itu diulas dalam bukunya. Jadi sebelum masuk itu sih, saya tertarik untuk kemudian menyampaikan refleksi saya apa yang kemudian ditulis oleh Mun'im Sirri di bagian pengantar dan pendahuluan gitu ya, karena kita tahu bersama di kitab-kitab itu ya, apa yang ingin ditulis itu tergambar secara jelas di mukadimah kitab lah gitu ya. Kayak kitab tafsir itu tergambar secara jelas di mukadimah. Nah di sini meskipun ini buku Indonesia, itu saya lihat Mun'im sudah menarasikan di bagian pengantar dan pendahuluan tentang arah dari apa yang mau diulas oleh Mun'im ini. Jadi tapi sebelum saya masuk itu, sekali saya mau sampaikan buku ini teramat berisi gitu. Kita diajak untuk kemudian apa ya, touring literatur lah, apa touring literatur, karena sangat berisi gitu, sehingga mungkin hanya poin-poin sedikit yang saya tangkap dari buku ini yang mungkin akan saya sampaikan. Pertama, di bagian pengantar buku ini beliau sampaikan bahwa ketertarikan terhadap pergumulan tradisi intelektual itu sudah ada semenjak masa lama oleh Mun'im Sirri itu sendiri, mulai dari ketika beliau di pondok pesantren Temi Al-Amin di Madura. Jadi dari sini kita lihat bahwa tradisional gitu ya, tradisi tentang kepesantrenan itu sebenarnya melekat dalam diri Mun'im Sirri ini. Jadi bukan lantas dia langsung masuk terpengaruh di Arab, sedangkan dia tidak punya dasar. Dia punya dasar dari pondok pesantren yang notabene di Madura itu kuat kajian klasiknya gitu ya, jadi terlihat. Jadi di situ beliau memang sudah tertarik terkait masalah tradisi intelektual itu, pergumulan tradisi intelektual itu, yang kemudian diperkuat lagi ketika beliau masuk di
International Islamic University. Tapi di situ beliau belum punya alat untuk menguraikan itu. Jadi beliau sampaikan di mana itu? Pakistan di entah lah itu. oh nah International Islamic University Pakistan ya S2-nya. Pakistan Pakistan mana sana? Beliau tekankan di situ, beliau semakin tertarik tapi belum punya alat untuk menulis itu terkait masalah ini, pergumulan tradisi intelektual. Barulah kemudian di University of California di USLA baru beliau USLA baru beliau punya alat untuk menulis itu. Alat untuk menulis itu beliau dapatkan setelah membaca buku Rahman tentang Islam. Nah, itu beliau tekankan isi dari Rahman Islam itu, ada buku itu bisa tentang meliputi tentang kehidupan Nabi, kemudian Quran, wahyu, kemudian hadis dan sebagainya. Jadi di situ beliau tertarik tentang gaya menulis Rahman. Jadi beliau tekankan bahwa salah satu keterpengaruhan gaya menulis Mun'im ini dipengaruhi oleh cara Rahman dalam merangkai framing sejarah gitu. Itu terlihat dengan jelas. Saya juga tertarik ketika membaca buku Membuka Pintu Ijtihad, cara beliau meruntunkan fakta-fakta historis untuk kemudian membongkar sebuah konsepsi yang dianggap final itu sangat luar biasa gitu. Contohnya tentang sunnah dan hadis gitu. Beliau hadirkan di buku itu secara struktural konsepsi sunnah di masa awal, kemudian sampai dengan konsepsi sunnah setelah dilakukan fiksasi menjadi hadis. Beliau hadirkan fakta-fakta historis sehingga kita tergoda gitu, terpengaruh. Betul kayaknya nih begini deh. Tapi di satu sisi kita harus kritis. Tergoda. Jadi itu yang keterpengaruhan Mun'im ini beliau sendiri tekankan di bagian pengantar penulis itu. Kemudian di bagian akhir narasi, di bagian pengantar itu beliau sampaikan bahwa ketertarikan tentang rekonfigurasi. Jadi rekonfigurasi apa rekonfigurasi? Menyusun kembali, penyusunan kembali wujud tentang tradisi intelektual itu sudah ada, tetapi karena ada bahasanya beliau itu kontestasi kepentingan ideologis, sehingga terjadi pergeseran dari ketertarikan itu menjadi pergeseran tentang ketertarikan terhadap buku-buku novel. Jadi beliau tekankan di situ novel yang kemudian isinya apalah itu semua tidak mendalam, sehingga itu kentara pembacaan Mun'im. Kita lihat di Gramedia yang banyak itu novel-novel justru yang tidak menuntut kita untuk berpikir kritis terhadap tradisi intelektual seperti ini. Itu? Ya, beliau narasinya saya tangkap begitu. Sehingga beliau tekankan dua hal. Beliau juga kritisi tentang orang yang hanya fokus dengan kesalehan secara individual, tapi kesalehan intelektual itu diabaikan gitu. Jadi itu mungkin yang akan kita diarahkan mungkin dari Mun'im ini, bagaimana membentuk seorang muslim yang saleh secara individual tapi saleh secara intelektual juga gitu. Itu yang menarik menurut saya. Kemudian itu di bagian pengantar ya, jadi memang sudah diarahkan untuk melihat. Kemudian di bagian daftar isi, jadi kita lihat dari daftar isi sebenarnya yang ingin ditulis oleh Rahman hanya ada 3 hal gitu, hanya ada 3 hal. Kemudian pertama, otoritas Quran. Kemudian tas hadis. Pertama ya kalau jelek tulisan kejumudan syariat. Ini juga yang menarik ya, yang saya tangkap ya ketika saya bandingkan dengan daftar-daftar isi buku-buku yang kita terima. Itu beliau simple gitu, 3 poin gitu, tapi uraiannya sangat mendalam gitu ya. Padat dengan data, sedangkan ketika kita bandingkan dengan buku-buku lain yang kemudian bukan berarti merendahkan intelektual yang ada di Indonesia ya. Tapi ketika kita bandingkan, kita lihat daftar isinya banyak sekali tuh.
tapi poinnya itu saja, ketika pengantar kita baca pengantar, antara pengantar di sini sama yang di sini hampir sama dengan pengulangan jadi. ya pengulangan. Tapi di sini meskipun hanya 3 poin ini, akan tetapi boy sangat berisi gitu, kuliner literatur lah istilahnya, sangat kaya akan literatur gitu ya. Saya lihat boy sedikit gini, tapi pada saat dibaca bah tergugah gitu. Banyak sekali informasi baru yang kita terima yang mungkin hanya sedikit yang akan kita tangkap ketika tidak serius untuk membaca. Tidak bisa dibaca dengan hanya berbaring gitu. Saya saja membaca sambil tulis, tapi sedikit sekali udah bah. Kalau dibandingkan dengan bukunya Prof. Siap, tak kurasa tidak kalah berisi kayaknya bukunya Prof. Iya menurutku. Ya, bagaimana? Betul. Tapi saya lihat ya di buku Moon Imsir ini nilai objektivitas sangat kentara gitu. Terlihat dia hadirkan orang kiri, orang kanan. Maksudnya orang kiri, orang kanan, tentang kan kecenderungan Prof. Siap agaknya saya lihat agak ada kehati-hatian untuk memilah gitu. Karena beliau khawatir dengan yang dibaca. Sedangkan Moon Im secara objektifnya dihadirkan semua data-data baik semisal orang yang ingkar terhadap sunnah, kemudian orang yang menerima, dia hadirkan semua. Sedangkan Prof. Rihab saya lihat masih hati-hati lah istilahnya, bukan berarti belum tidak objektif gitu. Ya, mendapat diskusi bisa sambil jalan. Salah satu pengantar dari Mizan yang bukunya Munim juga, yang mana itu? Ini kontroversial Islam awal. Di situ yang dikritisi dari tulisannya Munim. Nah, ini Munim kenapa terlalu terpengaruh sama orang-orang orientalis. Banyak loh pemikir-pemikir Islam juga yang berusaha untuk merekonstruksi sejarah peradaban Islam. Tapi kenapa tidak disinggung sama Munim di bukunya? Salah satu yang dia sebutkan itu kan redaktornya Mizan kan Haidar Bagir. Jadi Haidar Bagir itu yang komen itu. Jadi judul biasanya kan pengantar memuji. Ini mengkritik. Roasting gitu. Kritik atas kritik. Keren. Bisa menyaingi tahafut at-tahafut. Di situ dia bilang, kok seperti Haddad Jawad Ali nggak diambil. Kok bisa nggak diambil itu jadi bahan pertimbangan, karena dia juga cukup kritis dan betul-betul berasal dari rahim Islam kan, orang Islam. Jadi kok bisa orang yang sekritis itu luput dari pandangannya Munim. Nah, dan jadi tidak objektif ini. Bagaimana menurut tak kira-kira? Dan lihat juga selanjutnya di bukunya Pak Sahirun yang Ulumul Quran, ketika membahas apakah berbeda kayak itu ketika Prof. Dia betul hati-hati, tapi kehati-hatiannya itu tidak menghalanginya untuk bersikap objektif. Karena itu katanya di bukunya Prof. Sahirun, Prof. itu tidak menolak hermeneutika, tapi betul-betul selama hermeneutika itu mampu mengantarkan suatu pemahaman yang objektif, kenapa kita tidak terima? Itu kan sebenarnya sudah ada nilai ya praduga bahwa Prof. itu objektif dalam menilai, walaupun kan sepertinya tidak bisa dikasih bertarung antara objektivitas dengan kehati-hatian, karena belum tentu orang yang maksudku, kalau orang hati-hati belum tentu dia tidak objektif kan. Iya. Itu yang mau kan sih, bagaimana menurut tak? Oke. Saya sebenarnya jujur baru terkait karya Muni, saya baru baca buku ini, itu pun masih coba ulang-ulang. Tapi itu pesan pertama yang saya dapatkan ketika buku ini. Data yang dihadirkan itu orang-orang yang Muslim ortodoks, kemudian yang yang brutal dalam menyampaikan pangan dihadirkan semua, dan orang-orang yang konservatif dihadirkan semua. Ya, tetapi mungkin ya itu salah satu bagian tadi ya, mungkin juga di lain sisi terpengaruhnya tapi berusaha untuk objektif lah.
Tapi betulkah ada orang-orang yang betul-betul objektif? Ah, Menurutmu Ki? Hah? Ada sejauh pembacaanmu, ulama ini ada yang objektif atau pasti ada keterpengaruhan? Misal anak guru saya objektif Ki dalam apa? Ini objektif. Oke, hah? Tidak ada yang. tidak ada. Tapi kalau misalkan, lagi itu ke teori hermeneutika, banyak orang yang tolak itu bahwa tidak ada yang objektif. Ya, jadi maksudnya kayak kita pemikir-pemikir di Indonesia, bahkan Pak Sahiron tidak berani mengambil itu, tidak berani mengambil teori hermeneutika yang beranggapan bahwa tidak ada sesuatu yang bersifat objektif. Nggak mau ambil. Kan ada 3 kecenderungan itu, subjektif, objektivis, sama subjektivis, cum objektivis. Ah, Itu mungkin maksudnya kan, yang berusaha menengahi. Di satu sisi memang berusaha untuk objektif, tapi tidak dipungkiri ada afektif historis yang ada di belakangnya. Seperti bahasanya Amina Wadud, apa lagi itu? Prateks. Ya, preteks. Nah, Itu ada juga. terpengaruh. Itu ya ada juga narasi di jurnal tentang objektif subjektif. Itu narasi di jurnal dia bagi insider sama outsider. Yang memungkinkan untuk objektif adalah outsider. Jadi orang luar yang mengkaji orang dalam. Jadi tidak ada keterikatan, misal orang non muslim mengkaji Islam sangat memungkinkan itu dia objektif karena tidak ada ikatan ideologis, ikatan keimanan. Itu narasi, tapi dibantah juga Rahman bahwa itu tidak menjamin nilai objektivitas, subjektivitas insider sama outsider. Tapi ya salah satu pandangan Rahman sendiri bilang bahwa nilai objektivitas di buku Membuka Pintu Ijtihad kayak gitu hanya akan ada ketika orang jujur terbuka. Ya bahasa yang saya tangkap itulah, dia betul-betul terbuka gitu dan jujur dalam berpandangan. Itu 2 poin yang saya tangkap. Jadi bukan tentang insider dan outsider, tapi sebenarnya mungkin kantong ini. Tapi maksudnya outsider. Rahman tidak memungkiri bahwa orang-orang outsider bisa objektif kan? Iya. Maksudnya tetap orang-orang outsider juga mampu. Ya, tapi penekanannya Rahman bukan di situ orang luar, Ya. bukan orang luar. Pengklasifikasiannya yang perlu diulang. Mm-mm. Tidak perlu dibagi insider dan outsider. Ya, Yang tapi- penting itu niat dalam hati, Jujur kejujuran. dan terbuka. 2 poin jadi yang kutangkap, mungkin salah tangkap. Tapi ada yang objektif. Ya, entahlah. Nggak ada- Sebenarnya sebentar ada narasinya Jomun yang tentang itu. Nah, lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi Gimana? Satu ada mau ditanyakan? Aku nggak. santai aja bro. Ya. Lanjut. Jadi dari 3 poin ini, 3 subbab ini yang ingin diantar oleh Munim itu yakni dia ingin mendekonstruk itu tadi saya bilang khazanah keilmuan yang diperkenalkan oleh Muslim Ortodoks. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Bukan cuma itu ya, itu dia ingin mendekonstruk itu, membongkar kembali warisan sejarah yang sampai kepada kita gitu. Itu yang mau dibongkar, itu warisan dari 3 poin ini. Jadi mungkin yang saya bahas mungkin hanya salah satu dari sedikit poin saja dari subbab ini mungkin. Mungkin Askan juga sudah baca dan sampaikan sebentar pandangannya. Jadi itu di bagian pengantar dan sedikit roasting di bagian pengantar dan daftar isi. Kemudian di pendahuluan. Di pendahuluan Rahman membuka dengan menurut saya shocking statement kayaknya itu. Belum dengan kalimat Imam Ali karamallahu wajhah gitu. Bahwa Al-Qur'anul hambalul auja gitu. Apa artinya? Al-Qur'anul hambalul auja. Al-Qur'an itu apa ya? Al-Qur'an membawa banyak sudut pandang gitu. Jadi Al-Qur'an terbuka untuk dimaknai secara plural lah. Untuk penekanan itu yang saya tangkap dari Al-Qur'anul hambalul auja. Setelah menyebutkan itu, Rahman kemudian menyebutkan bahwa Al-Quran itu tidak berbicara secara oral, tapi dia berbicara dengan siapa yang membaca Quran itu. Yang bagaimana maksud oral? Maksudnya, Oral, secara lisan. Al-Quran yang bicara langsung? Ya, Al-Quran tidak begitu, tapi
informasi cara bicaranya Quran itu orang yang membaca, kemudian itu yang bunyinya Quran itu orang yang membaca. Maksud tak itu Al-Quran tidak langsung bicara terkait apa gitu. yang dipersoalkan, tapi Dia kita bicara. sebagai yang perlu mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, menghayati, maka keluar maknanya. Jadi orang yang membaca, penafsir juga. Yang membaca itu yang ditekankan dengan di bagian shocking statement itu. Yang alinya itu dia. Kemudian setelah menghadirkan postulat dari Imam Ali itu, beliau kemudian menekankan bahwa perbedaan penafsiran dan takwil itu menjadi muara awal terbaginya imam-imam mazhab dan sebagai ideologi keberagamaan perbedaan terhadap teks. Karena itu tadi Al-Quran hamalul auja, sehingga yang muara awal munculnya klasifikasi kotak-kotak mazhab karena perbedaan teks tuh sama ya, kayak perbedaan penafsiran dalam ayat tentang wudu tuh berusikum apa kan semua itu yang lebih paham kan, itu dari perbedaan menafsir teks, jadi perbedaan tafsir menjadi muara perbedaan dari kemudian setelah menghadirkan itu, ini juga yang menarik bahwa apa yang mau katakan di situ, Bang? Apa makna di balik teksnya bilang seperti itu? Apakah dia mau memvalidasi apa yang akan jelaskan bahwa ini menurut saya? Kan maksudnya ada banyak makna dalam teks Al-Quran. Jadi ketika saya membawa makna tersendiri, memberikan pemaknaan baru terhadap ayat-ayat Al-Quran yang sudah dianggap final, apakah ini maksudnya argumentasinya di pendahuluan membenarkan itu? Bahwa kok gini? Al-Quran Tanji bilang kayak gitu. Iya. Imam Ali ini kau bilang banyak di maknanya Al-Quran. Jadi ketika saya bisa memaknai secara mandiri ayat-ayat Al-Quran, kenapa tidak? Sebenarnya kalau misalkan kami Mun'im sekali lagi menggiring sebenarnya dari redaksi yang dihadirkan oleh Mun'im itu shocking statementnya menggiring untuk kemudian perbedaan penafsiran merupakan suatu keniscayaan gitu ya. Itu dihadirkan oleh Mun'im di paragraf selanjutnya, di paragraf keempat posisi paling kiri pada bagian atas. Di situ beliau hadirkan bahwa itu di sini nilai subjektivitas dan objektivitas, bahwa dengan menghadirkan bahwa kecenderungan ideologis, kecenderungan pemahaman keagamaan itu sangat terpengaruh. Jadi beliau bedakan antara watak teks dengan watak pembaca teks. Jadi watak pembaca teks pasti mempengaruhi makna dari yang akan dari teks itu. Jadi itu beliau tekankan itu, bedakan antara watak teks dengan watak pembaca teks. Nah, setelah menghadirkan itu, beliau hadirkan contohnya Az-Zamakhsyari ketika menafsirkan Quran, maka ideologi kemu'tazilannya pasti akan muncul, nilai rasionalitas dari Az-Zamakhsyari itu akan terbawa ketika menafsirkan teks itu. Sama kayak Ibn Arabi ketika menafsirkan tentang ayat-ayat ketuhanan, kecenderungan filsafat ketuhanannya pasti akan terbawa karena watak pembaca teks. Berarti harus mengkaji teks depannya nih. Ya. itu. Jadi dari sebenarnya saya tangkap tidak ada yang objektif kalau seperti itu caranya. Sama kayak Hasan Hanafi kayak di sini juga penganda buku bilang deh. Bahwa makna teks tergantung dari siapa yang menuturkan makna itu. Itu watak teks. Coba lihat Bang sebentar. Lanjut. Jadi itu ya. Masih di pendahuluan ini. Jadi setelah baru pendahuluan gini. Sebentar di sini itu tidak ada nih. Jadi setelah menghadirkan itu, beliau tekankan bahwa suatu perbedaan penafsiran merupakan keniscayaan dalam tradisi keislaman. Jadi itu sebenarnya giringan, kalau kita bisa tangkap kalau bahasa Pak Mansur kemarin, itu klaim kebenaran atas penafsiran yang tunggal itu adalah sebuah kejumudan berpikir lah kalau bisa. Berarti kalau Karena tidak ada
Kan kalau ulum Quran klasik itu kan pasti dimasukkan itu syarat seorang fasir itu harus terbebas dari kita Ya, Nah, sebentar ini. kepentingan itu. Berarti apa ya, kayak tidak sesuai milik. sudah Sebentar, questionable. sebentar. Di bagian otoritas Quran itu belum gugah itu tentang persyaratan harus apa Kak? Persyaratannya 15 berapakah itu? Iya, 15. Belum Nah, gugah itu karena sebentar nih. Ya, lanjut. Berarti apa? Masih kulit ini. Masih kulit. Masih kulit sebentar tidak nih. Jadi itu ya. Di bagian pendahuluan juga beliau hadirkan dengan dengan problem metodologis. Macam sambil makan mau. Iya. Bang. iya. Jangan terus. Jago. Kasih gue. Enggak beda memang bang. Nah, harus Anto. Harus jual kopinya. Aku Apa? lagi dihormati ini bukan tidak. Oke, lanjut ya. Sebenarnya akan menarik ketika Nah, kedua juga. di bagian pendahuluan Bang. ada problem metodologis. Ada beberapa poin yang kemudian pembacaan Munim terkait masalah problem metodologis yang ada dalam tubuh khazanah keislaman yang diperkenalkan oleh Muslim Ortodoks. Pertama, ada sebuah kesan dari warisan tradisi intelektual ini di mana teks digiring bersifat otoriter, gitu ya. Itu saya tangkap itu, teks digiring bersifat otoriter oleh Muslim Ortodoks, sehingga muncul sebuah postulat di buku itu, la ijtihad ma'alan nas, no? Jadi tidak ada ijtihad ketika ada teks. Jadi teks bersifat otoriter. Itu yang ingin digugah sebenarnya. Jadi kemudian selanjutnya setelah menggugah itu tentang beliau mencoba menguji tentang sikap otoriter dari teks ini, tentang ada sebuah kecenderungan dari hasil penafsiran di mana teks asli itu bertentangan dengan pemaknaan terhadap teks itu. Jadi antara teks asli dengan penafsiran terhadap teks itu ada kontradiksi. Beliau hadirkan dua contoh, yakni pertama tentang tradisi kurban. Di tradisi kurban itu ada kontradiksi teks asli dengan penafsiran yang diwariskan kepada kita tentang kurban. Kan warisan khazanah Muslim Ortodoks itu bahwa yang dikurbankan Ibrahim mengorbankan anaknya, yang dikurbankan itu Ismail. Padahal Quran sama sekali tidak pernah berbicara ataupun berbicara bahwa Ismail yang dikurbankan. Bahkan indikasi dari Quran justru siapa? Siapa? Indikasi Siapa itu saudaranya Ismail? siapa? Ya Ayub. Bukan. Kenapa Ayub itu yang Ismail. diuji anunya. Itu ini menariknya ya. Karena dihadirkan berdasarkan fakta penafsiran. Yakub. Ishak. Ya Ishak. Jadi pembacaan Munim pasti mengutip penafsiran bahwa indikasi Quran justru yang disembelih itu Ishak bukan Ismail. Kayaknya bisa begitu karena padahal jelas dia ayatnya. Ya coba mana? Coba Mana lihat. ada ayatnya yang menyebutkan Ya Ismail? wa in qala Ibrahim li abihi ya batis aja yang ceritanya mimpi Nabi Ibrahim itu Disebutkan nggak di situ Ismail disembelih? disebutkan. Ya kan? Hah? Ya kan? Ya tetapi kan mengindikasikan bahwa Nabi Ibrahim mendapat mimpi Menyembelih anaknya tuh. Bukan. Ya Ismail. menyembelih anaknya, Umum, tapi kan kita- anaknya siapa dulu? Kan adanya Kan, tapi kan ayat selanjutnya bilang Nabi Ismail Ismail bilang. Nabi Ismail Kalau bilang, Ismail begitu.
apa pokoknya apabila itu perintah Allah Pak maka aku rela kan. Ismail bilang itu. Apa ayatnya itu tulisan? Wah. Astagfirullah. Atau bilang wakal abnahu, contoh itu dia abnahu anaknya, dan anaknya berkata, Ya, yang jelasnya Mun'im bicara masalah data aja. Ya, dapat. tapi itu juga yang jadi problematis bang, karena di anunya Mun'im cuma sebutkan bahwa secara implisit ada dalam Al-Quran, tapi tidak sebutkan, tidak analisis sih kenapa bisa Itu juga sampai pada kesimpulan itu bahwa Ishak yang dimaksud dalam indikasi itu saja. Kemudian data dia juga itu yang agak saya mau jika mau dikritisi, dia tidak menghadirkan siapa yang dikutip penafsirannya itu. Tidak ada referensi di situ sebenarnya tuh bahwa misalnya Tabari mengatakan kan lebih berisi itu. Tapi dia hanya menghadirkan tanpa menghadirkan nama sandaran pandangannya tuh. Tapi saya pikir dia tidak akan berbicara tanpa data. Kemudian sekelas profesor. Tapi itu yang ingin digugah bahwa ada kontradiksi teks dengan khazanah pemaknaan teks yang sampai kepada kita. Dan beliau tekankan bahwa sebenarnya ada kepentingan ideologis di situ, sehingga Ismail yang dinaikkan. Itu pun tidak dijelaskan historitas ceritanya, tapi beliau dan itu kayaknya yang penting untuk kita cari tahu bersama. Tapi jangan sampai juga ada kepentingan ideologisnya juga. Iya itu. Nah itulah kecurigaan. Dia berkesimpulan. Nah, lama-lama semua orang dicurigai kan. Biar orang bisa maksudnya untuk jangan sampai dia yang paling jelas untuk membenarkan argumentasi itunya kan. Bahwa ada kesalahan ada kontradiksi antara teks dengan khazanah pemaknaan teks. Ya. Ya yang paling jelas itu untuk membenarkan argumentasi itunya. Iya. Nah, jadi itu maksudnya ada dua tugas yang bisa kita laksanakan dari apa yang bilang Mun'im. Yang pertama mencari tahu bagaimana sejarah bagaimana historitasnya, kenapa ini orang-orang Ortodoks mengatakan bahwa Ismail yang dimaksud, Ismail yang disembelih. Yang kedua kita juga harus cari tahu apa yang anunya Mun'im. Apa data-datanya. Kan sebenarnya membaca bukan hanya mendapat ilmunya. Cuma kepentingannya mungkin. Karena di sini dia belum katakan ya, namun karena alasan ideologis kebanyakan mufassir bersikeras bahwa yang disembelih adalah Ismail bukan Ishak. Adalah alasan ideologis. Kalau saya sepakat karena ya kalau misalkan orang yang katakan adalah orang Sunni, otomatis Ishak. Maksudnya ketika kita mengetahui bahwa yang kita kutip adalah semanhajta, tidak perlu diragukan, kita langsung saya membenarkan. Begitu anunya mufassir klasik. Walaupun tidak bisa kita katakan bahwa semuanya seperti itu. Kita tidak bisa memsimplifikasi itu semua. Dikasih simpel bahwa semuanya begini, enggak boleh. Ya lanjut ya. Itu data yang dihadirkan pertama tentang kontradiksi ya. Kemudian data yang kedua terkait masalah hukuman terhadap orang yang murtad gitu. Itu beliau katakan giringan bahwa bukan menggiring gitu. Ketika kita melihat ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada ayat yang mengindikasikan ataupun secara sharih atau secara implisit yang menyebutkan bahwa ada hukuman duniawi bagi orang-orang yang murtad. Tapi khazanah pemaknaan terhadap hukuman terhadap orang murtad ini justru digiring bahwa ada hukuman duniawi bagi orang yang murtad gitu. Padahal Quran hukuman bagi orang murtad itu bersifat ukhrawi bukan duniawi. Nah itu kan terjadi kontradiksi lagi dengan watak teks asli dengan pemaknaan teks toh. Jadi itu sehingga muncul lagi ahkamul riddah wal murtadin. Muncul lagi masalah baru. Jadi itu lagi. Tapi
beliau hadirkan di sini fakta historis tentang Abu Bakar, kontradiksi antara Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar terapkan, enggaknya saya juga curiga bagaimana ini dinamika betul-betul sehingga muncul. Tapi sebenarnya ketika semisal ada, kalau saya analisis ketika di masanya Abu Bakar, meskipun saya tidak berbicara sejarah, hanya hipotesa, ada sebuah problem kenegaraan yang memungkinkan harus dihukum ini, mengeluarkan fatwa bahwa harus dihukum orang murtad ini untuk kepentingan negara yang tidak menjadi persoalan. Kapan? Sehingga kebijakan dibuat di luar dari teks, tapi yang menjadi persoalan ketika setelah fakta sejarah mungkin ada digiring bahwa ini penafsiran tunggal atau kemana kan? Karena di masanya banyak loh keputusan Abu Bakar sama Umar itu bersifat ijtihadi. Dan maksudnya begini, Umar banyak pandangannya Umar yang bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Maksudnya Umar tidak hanya sebatas melihat makna literal dari teks itu, tapi dia berusaha untuk melihat apa yang ada di balik teks. Itu yang berusaha dianukan oleh Umar. Itu dan itu yang seringkali dijadikan argumen oleh para pemikir-pemikir sekarang bahwa ya sekelas Umar saja, sekelas Umar saja, dia juga tidak loh. Maksudnya dia berusaha mencari makna teks di balik dari teks itu. Dan di situ bisa dilihat di masa-masa Abu Bakar sama Umar, di situ betul-betul murni karena ijtihadnya dari hati yang murni juga, tidak ada kepentingan di dalamnya. Jadi baru setelah itu karena mungkin pengkultusan terhadap Umar atau pengkultusan kepada Ali, kepada siapa, sehingga itu pandangannya ijtihadnya mengkristal, dan itu yang dianggap kayak bahasanya yang tadi, jadi penafsiran yang tunggal. Mengkristal gitu karena itu bahasa dia mengkristal ya namanya kristal beku ya jumut. Pikir. Oke, lanjut. Nah, saya masih terjebak di bagian pendahuluan. Karena setelah itu saya luar biasa sistematisnya narasi, cara membangun argumentasinya. Setelah menghadirkan fakta dua contoh itu sebenarnya hanya diangkat untuk kemudian betapa khazanah itu yang khazanah yang sampai kepada kita ini dikaburkan oleh Muslim ortodoksi. Ada pengaburan penafsiran gitu dikaburkan, yang kemudian itu yang diwariskan kepada kita. Itu sebenarnya itu yang kita digiring agar kemudian kita tergugah dan curiga terhadap tradisi yang mengambil pada kita dengan menghadirkan fakta-fakta seperti itu. Nah, setelah menghadirkan narasi-narasi seperti itu, beliau kemudian membangun argumen yang baru dengan sebuah penekanan bahwa Islam sama seperti agama-agama sebelumnya. Ada 3 periode gitu. Pertama ada periode ketuhanan dan metafisika, itu di luar dari konteks dua nawi. Kemudian yang kedua periode manusia agung, periode kenabian. Disitulah periode inilah yang kemudian menghubungkan kita dengan ketuhanan, dengan lahirnya di sini juga lahirnya tradisi teks yang dibawakan oleh nabi-nabi. Dan di sini sebenarnya saya melihat saya menangkapnya kita digiring untuk kemudian mengafirmasi pandangan dari Nasr Hamid Abu Zaid tentang teks yang terbentuk dengan yang berdialek dengan berdialektika dengan historitas lahirnya teks itu. Karena di setelah menghadirkan 3 periode itu, beliau tekankan bahwa alangkah jumudnya kita berpikir ketika kita menolak pendekatan sosiologis, antropologis, sedangkan teks terbangun dengan dialektika antara kalam Tuhan dengan kondisi historitas Arab. Apa tadi yang ketiga itu, Bang? Yang ketiga periode manusia biasa. Yang periode yang beliau paling tekankan itu ini periode masa manusia agung, masa kenabian, terbentuknya teks. Atau mungkin ada tangkap lain gitu dari 3 periode ini. Saya itu, Bang. Itu membagi 3 periode itu tidak dipengaruhi sama pandangannya Muhammad Arkom.
yang Al-Quran korpus terbuka Ya. dan Al-Quran korpus tertutup. Dalam artian korpus terbuka itu ya sebelum dari Lauhul Mahfuz ke Nabi itu yang dibilang korpus terbuka. Ya. Sedangkan ketika Pas. sudah masa kodifikasi ya itu yang dibilang Al-Quran sebagai korpus yang tertutup. Dalam artian stuck itu tidak boleh terubah, sudah tertutup ini. Tidak boleh ada ayat yang ditambahkan dalam itu atau bahkan dikurangin atau bagaimana. Dan ini yang masih perlu dicari tahu dari dulu sampai sekarang masih dicari tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Al-Quran. Kenapa mengklasifikasikan itu? Apakah dia ingin membantah teori nasib mansuk yang lagi-lagi itu ada ayat yang kok bisa sih ada ayat yang tulisannya dihapus sebelum dikasih masuk di dalam Al-Quran. Tulisannya dihapus tapi hukumnya masih berlaku. Seperti hukum rajam kan? Itu kan bermasalah sekali. Bermasalah. Kok bisa ada ayat Al-Quran yang tulisannya dinasak dalam artian tidak masuk dalam Al-Quran? Berarti kita sadar bahwa ada ayat yang tidak masuk dalam Al-Quran. Dan untuk mengafirmasi itu, untuk membenarkan bahwa sebenarnya tidak ya. Dengan itu, dengan teori nasib mansuk, saya khawatir kok itu. Tapi ya kan banyak kemungkinan yang lain. Entahkah juga kemungkinan yang lain itu membatasi kenapa dia membagi begitu supaya kita bisa memahami bahwa kita tidak perlu terlalu terpaku, terlalu terkungkung sama penafsiran yang tunggal. Ini ayat loh punya maknanya. Jadi itu masih bingung sebenarnya apa ini. Mau ini Arkon bilang begitu dan yang kutangkap saya bantu dari pemaparannya mungkin justru terpengaruhnya ke Mama Arkon, ndak ke Nazar Hamid kalau menurutku. Jadi itu yang korpus, karena beberapa kali dia singgung korpus terbuka, korpus tertutup Di narasi bapak. di awal kayaknya ada ini Al-Quran sebagai korpus terbuka. Itu berarti Kayak terpengaruh. Iya, sebenarnya kalau bilang terpengaruh, kalau saya lihat sedikit banyaknya pasti terpengaruh Nasr Hamid Abu Zaid, Arkon dan sebagainya. Karena itulah yang mewarnai tulisan dari Mun'im Siri ini. Jadi tidak bisa dipungkiri pasti terpengaruh. Ya mungkin juga saya lihat mungkin keterpengaruhan dari klasifikasi yang 3 poin ini Arkon mungkin dia. Boleh jadi. Tapi itu saya yang sorot sebenarnya itu tentang pembentukan teks yang kemudian di kalimat selanjutnya beliau tekankan menolak pendekatan sosiologis, historis, antropologis kan tentang manusia. Jadi kayaknya mengafirmasi pandangan Nasr Hamid itu Al-Quran adalah produk budaya. Jadi itu ya. Itu sebenarnya gugahan awal kayak apa ya? Untuk memantik kita tertarik untuk membaca karya Rahman tentang gugahan terhadap otoritas Quran. Nah di kalimat-kalimat selanjutnya beliau lanjutkan dengan gugahan terhadap otoritas hadis Nabi. Jadi tergambar di pendahuluan ini apa yang mau dibahas di isinya tentang otoritas. Jadi beliau buka dengan statement, bukan buka sih, beliau tekankan dengan statement sebelum masuk gugahan terhadap teks itu bahwa persoalan hadis ini bukan hanya tentang sahih dhaif gitu. Sahih atau dhaif. Bukan. Sedangkan kan ulama ahlul hadis itu terjebak di situ, ini mempertahankan kekudusan sunnah ini dengan apa ya? Dengan penguatan bahwa ini sahih. Itu yang bukan hanya persoalan sahih sama dhaif, tapi aspek rasionalitas dari Quran, apakah dia sesuai dengan rasio, apakah sesuai dengan ayat-ayat Quran dan sebagainya. Kemudian beliau tekankan bahwa Muslim ulama ortodoks ini sampai menghabiskan waktunya untuk memperjuangkan kekudusan Quran ini, sehingga setelah melahirkan itu beliau bertanya di bukunya, apakah hadis itu adalah wahyu sehingga harus dikuduskan? Apakah sesuatu yang keluar dari lisan Nabi itu adalah wahyu sehingga harus disucikan? Ataukah keluar dari Nabi, lisan Nabi itu adalah kalimat biasa?
kan yang dijadikan landasan oleh dulu hadirkan di sini, landasan oleh Muslim Ortodoks itu Nabi, kalimat-kalimat Nabi itu perlu dikuduskan kan. Surat An-Najm ayat berapa? 3 sampai 4 ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kayaknya Al-Quran berjalan sih. Itu sebenarnya pertanyaan biasa gitu. Iya, masih. Karena maksudnya Al-Quran saja digugat otoritasnya, apalagi kalau hadis. Iya sebenarnya. Ini yang menariknya, jadi beliau ingin menggugah itu kekudusan Quran dengan setelah bertanya seperti itu, beliau bertanya kepada Muslim Ortodoks apakah Al-Quran ini wahyu atau apa. Nah setelah itu beliau coba lihat penafsiran dari makna Quran surah An-Najm itu. Ternyata yang dimaksud wa ma yantiqu anil hawa itu bukan hadis, tapi dalam kaitannya dengan Quran. Jadi kalau saya yang saya tangkap dari panjangnya narasi ini, bahwa ayat ini turun berkenaan tentang tuduhan terhadap Quran bahwa itu keluar dari lisan Muhammad sebagai atau dibuat-buat kasihir atau apalah. Nah itu turunlah Quran ini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu, bukan menyangkut hadis. Ya, konteksnya itu ayat Ya, bukan teksnya, bukan terkait membahas, hadis. ya, bukan terkait hadis. Bukan kalau Muhammad sebagai rasul. Jadi itu bukan. Nah, beliau lantas setelah menghadirkan asbabun nuzul dari ayat tadi itu, beliau hadirkan dari tentang yang menurut saya menarik tentang hadis Ghorani itu, apa Ghorani? Ghoraniqul Ula. Ada Pak Bang, sebentar. Apakah ada perbedaan sikap kita terhadap hadis ketika dia dianggap wahyu dan tidak dianggap wahyu? Apakah akan berbeda sikap kita terhadap itu? Dan kira-kira bagaimana ketika kita lihat ayat lain yang atiullah wa atiur rasul? Kan sepadan kata yang digunakan, atiullah wa atiur rasul wa apa? Ya ulil amri apa? Itu langsung kayak itu kan? Ya ulil amri saja tidak disebut atiu, yang betul-betul sepadan itu ada taati Allah dan taati Rasul. Kira-kira ketika dikaitkan ini, dihubungkan, apakah berbeda sikap tak ketika hadis ini dianggap sebagai wahyu dengan tidak, dan bagaimana kira-kira kalau kita kaitkan sikap kita terhadap hadis dengan itu atiullah dan atiur Rasul, yang dimana taat kepada Tuhan dan taat kepada Rasul itu sepadan. Jadi apakah ada indikasi atiullah atiur Rasul itu adalah menandakan bahwa keduanya ini apa yang disampaikan oleh kedua orang oleh Tuhan dan Rasul ini adalah sepadan, atau dari segi apanya yang mau yang saya tangkap sebenarnya tentang misi kekudusan, kan sebenarnya itu tentang kekudusan hadis. Sebenarnya yang saya tangkap itu kontestasi antara ahlul Quran sama ahlul hadis. Jadi misi untuk kemudian membuat narasi bahwa hadis ini adalah sesuatu yang kudus, suci, itu untuk menyandingkan peran teks hadis dan teks Quran. Itu kalau mau aspek lainnya belum ke situ tadi. Jadi kalau mau dilihat dari kontestasi ideologisnya itu, gerakan Muslim Ortodoksi itu menggaungkan bahwa hadis harus dipandang sebagai sesuatu yang suci. Ini kan adalah bagian gerakan seperti yang dihadirkan oleh Rahman, bahwa tentang gerakan besar-besaran untuk memunculkan hadis yang sebelumnya hanya dianggap sebagai tradisi biasa-biasa saja, sesuatu yang dari Nabi, sehingga untuk menguatkan ini proses gerakan besar-besaran membukukan hadis, maka dibuatlah sebuah narasi bahwa hadis adalah sesuatu yang suci, yang kemudian harus disandingkan dengan Quran yang formal tuh ya, sehingga itulah mungkin saya teringat dengan jurnal itu yang jurnal kemarin bahwa Al-Quran lebih membutuhkan hadis dibanding hadis. Saya kayaknya kronologisnya itu deh sehingga saya curiganya begitu ya. Al-Quran lebih membutuhkan hadis dibanding tapi hadis tidak membutuhkan Al-Quran ya, itu karena kontes lagi gerakan hadis fiksasi hadis ini untuk mendukung gerakan ini, maka dimunculkan narasi bahwa hadis ini sesuatu yang suci. Ya, tapi gerakannya itu kan tidak sesuai dengan itu yang atiullah sama atiur Rasul. Yang betul-betul dia sepadankan katanya. Penggunaan katanya sepadan loh. Iya.
Ya itu juga sih. Mungkin kalau menurutmu gimana? Implikasinya ketika kita Kalau yang ku paham saya maksudnya kenapa kayak apa? Ya maksudnya ulama-ulama klasik itu kayak dia betul-betul berfokus kepada sohi itunya. Itu kan berangkat dari sejarahnya itu waktu pada masanya Khalifah siapa itu yang masih hidup Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Di situ kan mulai banyak tersebar hadis-hadis palsu itu. Di situ karena kepentingan politik juga. Akhirnya di situ betul-betul di ini hadis disaring. apa Disaring. Ya disaring kan. Maksudnya kalau dari yang ulama klasik ya alasan kenapa penting sekalian itu karena ya apa dibahas ya? Iya. Kenapa ya? Kita diskusi ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Gue tak mau Belum mau. Ya. Aku nggak tahu. Enggak apa, bicara santai, Bang. Aku belum nangkap. Kan ini ada semangatnya orang-orang ini untuk mengangkat derajatnya hadis sebagai wahyu. Nah, padahal yang dibilang oleh ini penulis buku ini bahwa salah argumentasinya ketika mau kan landasannya kenapa ini orang-orang sekelompok orang ini ingin mengangkat derajatnya hadis, dia ambil dasar dari itu ayat bahwa semua perkataannya apa ya yang wahyu yuha toh. Padahal itu yang dibantah oleh Mun'im bahwa ini tidak berbicara tentang hadis, tapi ini ayat konteksnya terhadap Al-Quran. Jadi boleh ya, tapi itu yang saya pertanyakan. Terus bagaimana dengan itu ayat yang lain atiullah yang betul-betul sepadankan toh? Betul-betul sepadankan. Apakah ayat atiullah wa ati Rasul dalam bukan untuk dikultus. Wah, saya juga bingung bagaimana. Itu masih bingung. Belum bisa ada gambaran kira-kira bagaimana. Ya gini maksudnya. Kan kalau bagi lihat yang pandangannya Rahman, afirmasi pandangannya Rahman terkait hadis-hadis yang dikuduskan ini kan bicara masalah hadis bukan berarti betul-betul itu adalah sesuatu yang murni dari Nabi. Maksudnya begitu Bang. Ketika kita mengkuduskan yang sebenarnya itu bukan berasal dari Nabi, maka mendukung kepentingan ideologis hadirnya teks hadis itu. Misal ada teks toh yang bukan dari, saya tidak menjadi persoalan ketika betul-betul itu murni dari Nabi, menyamakan tuh masuk bukan berarti menyamakan sama dalam artian, tapi ketika teks yang diwariskan kepada kita ini sebenarnya itu bukan dari Nabi, kemudian kita kuduskan itu, maka kan menjadi persoalan. Saya itu yang mau digugah deh, karena kan sejauh pembacaan seperti Rahman bahkan mencurigai hadis sebagai sesuatu yang sedikit sekali yang murni dari Nabi, hanya semangat dari Nabinya yang saya ada, tapi murni perkataan Nabi tidak. Sudah banyak kepentingan ideologis yang masuk kok. Jadi kalau perkataannya Nabi bisa dikatakan itu adalah wahyu. Kalau perkataannya Nabi yang betul-betul murni kalau dari mulutnya Nabi. Bukan dalam artian hadis ini yang sudah diformalisasikan sampai saat ini, bukan. Yang perkataan Nabi apakah itu adalah wahyu? Ya, entah gue ya. Kayaknya iya sih. Menurutmu gimana? Kalau betul wahyu kan apakah implikasinya kalau dianggap wahyu? Ada implikasi secara tidak langsung ada implikasinya. Apalagi yang riwayat tentang Nabi salah dalam mana? Tentang bukan salat itu Bang, yang tentang ya mungkin itu juga teman saya masih belum paham tentang hadis Goroni. Tentang itu yang ditanya yang cangkuk itu kan sebenarnya kalau mau dikaitkan lagi sama bukannya Mansuri Maan itu ya Maan itu dia kayak dia yang
dokter siapa itu yang tulis, nah petakan manusia Nabi harus dipandang dengan berapa klasifikasi. Yusuf Qaradawi kapan bukan nih? Ya Sukardawi juga kayak mengutip dari Sukardawi situ kayak juga. Nabi terkadang berbicara sebagai kedudukan Nabi dan Rasul. Nabi berbicara terkadang sebagai seorang pemimpin perang. Nabi berbicara terkadang sebagai seorang suami. Dan itu pemimpin perang dan sebagainya. Dan Jadi itu juga yang digugah oleh Mun'im. Kapan bisa kita tahu? Betul. Dan itu kutanyakan, nggak pernah diajar sama Pak Abdul Jalil? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Cara untuk mengidentifikasi. Itu jauh tanya. Mun'im bertanya juga. Mun'im saja bertanya, apalagi saya. Nah, Pak, bagaimana kan Nasing muncul itu kebetulan Yusuf Qaradawi yang dibahas. Nah, bagaimana Pak bagaimana cara kita mengetahui kapan ini anunya Nabi, kapan tidak? Kan itu juga yang menjadi problematik. Belum ditahu, agak-agak sulit untuk dipetakan begitu. Sama itu. Jadi hanya sebatas konsep gini, belum menjadi faktual, dan kalau hanya sebatas konsep dan tidak bisa tidak ada